Hai, Mia di sini. Tak menyombong, tapi sejak aku kecil aku selalu jadi seorang jenius. Aku sudah mengumpulkan lebih dari 20 penghargaan di bidang sains dan dengan menambahkan 1 piala lagi ke koleksiku ini, aku bahkan bisa lewatkan pelajaran. Pencapaianmu di usia yang muda ini sangat dikagumi. Apa rencanamu berikutnya? Nah, aku sudah memutuskan untuk keluar dari sekolah. Ya, itulah rencanaku. Dengan profil mengukap seperti ini, aku hanya kurang 1 makalah penelitian untuk diterima di program penelitian astronomi Space Up. Kenapa buang-buang waktu di kelas yang membosankan, ya kan? Tapi ayah dan ibu tak suka ide aku tak lulus. Jadi setelah banyak kompromi, aku memang bisa pindah ke Quebec dengan kakek nenekku selama setahun. Tapi aku masih harus sekolah di sana. Dan voila, disinilah aku di Kanada, siap untuk menaklukkan mimpiku. Tapi kenapa ada kerumunan yang sedang marah di depan rumah baruku? Mereka berteriak, mengutuk, dan melakukan perusakan. Kakek nenekku diam-diam memberi sinyal untuk lewat pintu belakang. Kemudian dengan murung memberitahuku kalau kerumunan itu adalah orang tua anak-anak yang keracunan makanan setelah menghadiri camp musim panas Riverside School. Masalahnya, makanan itu disediakan oleh perkebunan kakek nenekku. Dan sekarang, sekolah mengancam akan melayangkan gugatan dan sepertinya tak ingin bernegosiasi. Itu tak mungkin. Pasti ada solusi untuk hal ini. Jadi, kukumpulkan keberanianku, aku mengetuk pintu kepala sekolah. Apa saya mengenalmu? Saya rasa tidak, Bu. Saya Mia Jones, cucu dari Pak Peterson, sang peternak. Tunggu, Mia Jones dari New York? Masuklah. Wanita itu pasti Bu Robinson, istri kepala sekolah. Tapi, apa ia mengenalku? Segera saat kami duduk, ia mengatakan, aku akan tarik semua tuntutan demi kau. Oh, Bu, sungguh? Aku tahu kita bisa selesaikan masalah ini secara damai. Tapi, anak manis, aku tak berbuat amal. Aku tahu kemampuanmu. Jadi aku hanya akan mencabut gugatan jika kau membuat putriku jadi siswa terbaik di sekolah. Dengan kata lain, kau akan bertukar semua hasil ujian dengannya. Bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutku? Kurasa itu adalah penawaran gila. Tapi jika aku tak melakukannya, maka perkebunan akan bangkrut. Jadi dengan mengangguk enggan, aku setuju. Kemudian aku langsung dibawa menemui putrinya. Aku mengira bertemu orang yang sombong dan manja, tapi yang mengagetkanku, cewek ini sangat murah senyum menyapaku. Hei, aku Eliana, tapi panggil saja aku El. Aku sangat minta maaf soal ibuku. Ia tahu kalau aku harus berprestasi di sekolah, karena ayahku adalah kepala sekolahnya. El ragu-ragu sejenak, kemudian melanjutkan. Dan juga ada Nora, anak perempuan yang sangat cerdas dari mantan istri ayahku. Ibu tak mau aku jadi payah, dan ayah lebih memilih cewek ini daripada aku. Jadi, memikirkannya, tujuan utamaku untuk datang ke sini adalah untuk menyelesaikan riset astronomisku. Aku tak perlu lagi nilai A. Jadi aku tersenyum pada El. Jangan khawatir, aku akan pastikan kau jadi siswa unggulan dalam waktu singkat. Keesokan paginya aku pergi ke sekolah dengan El. Dan wah, sekolahnya terlihat begitu kuno dan tenang. Sangat berbeda dari sekolahku yang padat di New York. El memperkenalkanku kepada teman-temannya dan mereka semua sepertinya sangat menerima. Akan menyenangkan di sini. Masih memegang kesepakatan itu, aku membantu El menjawab pertanyaan guru, bertukar tugas dan PR dengannya. Dan segera El sudah naik ke peringkat teratas. Sebaliknya, aku berada di dasar kelas. Oh wow, Ibu El sungguh tak bercanda saat dia mengatakan nilai-nilai buruk. Tapi itu toh tak masalah denganku, karena satu-satunya hal yang kupedulikan adalah menara astronomi yang menakjubkan ini. Sungguh seperti surga. Apa yang kau lakukan di sini? Aku berbalik melihat Nora, gadis yang El sudah sebutkan sebelumnya. Dia juga ketua klub astronomi. Hai, aku Mia. Aku ingin menjadi bagian dari kelompokmu. Aku punya pengalaman belajar astronomi dan... Berhentilah mengoceh. Nilaimu itu payah, dan kami punya aturan ketat tak boleh ada idiot. Kukatakan ke Nora untuk paling tidak memberiku kesempatan membuktikan diri. Jadi dia menyuruhku duduk dan mendengus saat dia berikan padaku tes astronomi. Mudah sekali. Ku jawab semua dengan benar dalam waktu 10 menit. Tapi bukannya menerimaku masuk ke klub, dia menuduhku curang. Nora tak hanya membenciku, dia juga sepertinya membenci El. Jika ada kesempatan untuk mengkritik kami, dia pasti akan menggunakannya. Pak, mereka curang. Saya hanya ingin membantu Mia. Kumohon, saya minta maaf. Hah? Siapa menolong siapa? Mia, kau ini berani sekali. Ujianmu ditangguhkan. Seluruh kelas memberiku tatapan tak suka. Tidak dihargai oleh sebayaku adalah pengalaman baru bagiku. Bagaimana mungkin El bisa berbohong setenang itu? Hebat, sekarang aku dijuluki si curang. Aku tak akan pernah diterima di klub astronomi kapanpun. Mia si curang ini harus temukan caranya sendiri untuk masuk ke sana kalau begitu. Jadi aku menunggu hingga gelap lalu menyelinap ke ruang petugas kebersihan untuk mencuri kunci menuju menara observasi. Sekarang aku bisa dengan bebas belajar ras bintang favoritku tanpa ada yang mengganggu. Montreal sangat dekat dengan kutub utara.
Jadi langit malam di sini sangat jernih. Aku bisa melihat semua bintang. Di tingkat ini, risetku bisa dikerjakan lebih cepat dari perkiraan. Kemudian aku akan keluar dari sini, meninggalkan semua drama kekanak-kanakan ini. Suatu malam aku sibuk mencatat ketika seseorang membuka pintu dan masuk. Siapa di sini? Oh tidak, dengan tergesa-gesa kuraih berkasku dan kabur lewat jendela pintu darurat. Siapa cowok itu? Kenapa ada di sini di jam seperti ini? Keesokan paginya aku menerobos kerumunan dan melihat pengumuman di papan pengumuman sekolah. Klub astronomi memperingatkan orang luar untuk tidak menggunakan ruangan observasi dan bahwa akan ada hukuman berat jika penyusup baru-baru ini ketahuan. Sial, cowok tadi malam itu pasti mengadukanku. Ternyata yang mengadukan adalah Brandon, anak pindahan baru yang juga cucu dari pendiri Space Up. Sayang sekali cucu Sir Edward Foster yang luar biasa adalah seorang bajingan sombong. Tapi itu tak menghentikan cewek-cewek untuk tergila-gila dengan si Brandon ini. Ironisnya, dia terus mendekatiku dan membicarakan astronomi. Hah? Bukankah semua orang di sini memandangku sebagai anak yang tak penting? Apa ini milikmu? Kata Brandon sambil mengeluarkan secari kertas. Oh astaga, ini bagian dari riset astronomiku. Apa aku menjatuhkannya di menara kemarin malam? Tapi bagaimana Brandon tahu kalau itu punyaku? Kebingungan, aku segera membuat alasan dan pergi. Aku tak bisa berhenti khawatir tentang Brandon yang tahu akulah yang menggunakan ruang observatorium. Jika sampai ada yang tahu, akan langsung dapat skors. Aku sibuk berpikir saat tiba-tiba seluruh kelas bertepuk tangan karena ternyata mereka sedang memuji esaiku yang luar biasa mengenai rasi bintang. Ia kini dikenal sebagai esai milik L. Kemudian guru membaca esai terburuk di kelas. Bintang favoritku adalah Justin Bieber. Setiap kali aku melihatnya, yang kupikirkan hanyalah andai saja dia itu suamiku. Semua orang mulai tertawa. Tak ada hadiah untuk menebak siapa nama untuk yang satu ini. Mia, kusarankan kau belajar sesuatu dari temanmu L ini. Aku menoleh menatap L dan melihat wajah sombongnya. Dia bahkan ikut yang lain menertawakanku. Apa dia sungguh sebodoh itu untuk menulis esai? Atau dia sengaja ingin mempermalukanku?